Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kastrat Media. Perkenalkan, nama saya Ahmad Majid Musli selaku perwakilan dari Departemen Kastrat HMPS Farmasi UIN Jakarta. Kastrat Media kali ini akan membahas terkait lika-liku RUU Kefarmasian. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait apa sih perkembangan RUU Kefarmasian saat ini, mungkin kita bisa merefresh kembali apa sih itu RUU Kefarmasian sendiri. Di sini dijelaskan bahwa RUU Farmasian merupakan RUU yang mengatur regulasi yang berhubungan dengan bidang farmasi, meliputi penata laksanaan produk obat, mengatur tugas dan wewenang dari profesi, serta menggantikan regulasi lama PP Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang praktik kefarmasian. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa PP Nomor 51 Tahun 2009 ini merupakan payung hukum tertinggi bagi tenaga kefarmasian saat ini. Mungkin terkait payung hukum nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian di sini kenapa sih RUU Farmasian ini selalu diperjuangkan oleh mahasiswa farmasi misalnya di setiap tahunnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang memberikan keuntungan ya bagi tenaga kefarmasian ataupun masyarakat umum apabila RUU Farmasian ini bisa segera disahkan oleh pemerintah. Di sini sudah jelas disebutkan bahwa keuntungan bagi tenaga kefarmasian yaitu adanya undang-undang yang melindungi tenaga kefarmasian dalam mengabdi kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa banyaknya kasus pelanggaran-pelanggaran atau pelayanan farmasi ilegal yang beredar di Indonesia saat ini. Nah, dengan adanya RUU atau dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait bagaimana sistem kefarmasian yang baik, mungkin segala hal yang berkaitan dengan yang merugikan masyarakat tentunya itu akan pasti sudah hilang dengan adanya undang-undang. Dan juga dengan adanya undang-undang ini menjadi pelindung bagi teman-teman sejawat tenaga kefarmasian, apoteker, sarjana farmasi, ahli media maupun analis farmasi dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita sudah diberikan kejelasan terkait tugas maupun kewajiban di dalam undang-undang tersebut yang harus kita patuhi. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa memberikan pembagian dan kepastian tugas yang spesifik bagi setiap SDM kefarmasian. SDM kefarmasian itu ada beberapa, yaitu apoteker, sarjana farmasi, kemudian tenaga teknis farmasian yaitu ada ahli media farmasi dan juga ada analis farmasi. Nah, di seperti yang udah dirasakan saat ini bahwa tenaga kefarmasian ini masih belum jelas terkait bagaimana tupoksi kerja masing-masing, bagaimana penempatan pekerjaan yang mereka akan tempuh ya, seperti di ahli media farmasi yang harus bekerja di mana, analis farmasi yang harus bekerja di mana, dan juga lulusan sarjana farmasi itu harus bisa bekerja di mana. Nah, pembagian tugas itu masih belum ada saat ini yang mengatur ya. Nah, diharapkan dengan adanya undang-undang yang berkaitan dengan farmasian, pembagian tugas job desk maupun pokoknya tugas dari setiap SDM kefarmasian itu sudah akan diberikan dengan jelas. Kemudian memberikan skema ideal pada pendidikan kefarmasian. Nah, ini juga penting untuk mencetak generasi atau mencetak sumber daya seluruh bidang farmasi yang bermutu dan juga tentunya akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengabdi kepada masyarakat. Dengan skema ideal yang diberikan di dalam undang-undang ini diharapkan yaitu balik lagi untuk menguntungkan masyarakat itu sendiri dan juga menguntungkan bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang kefarmasian untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga sesuai dengan apa yang dia inginkan di bidang kefarmasian. Kemudian adalah pentingnya bagi masyarakat umum, yaitu pemberian jaminan hak dasar atas kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya sistem kefarmasian yang baik di suatu negara pasti akan berimbas ujungnya kepada menaikkan tingkat kesehatan dari masyarakat Indonesia. Kemudian juga di sini dicantumkan bahwa menciptakan sumber daya tenaga kefarmasian yang bermutu dan berkualitas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, kita lanjut ya. Nah, apakah peraturan yang sekarang ini yang sudah berlaku belum cukup ya? Seperti yang kita tahu bahwa
payung hukum tertinggi bagi bidang kefarmasian itu sendiri ini bisa dilihat bahwa ada dua, dan juga masih belum ada undang-undang atau regulasi yang khusus membahas farmasian itu sendiri. Kalau kita bandingkan dengan kedokteran ataupun keperawatan, mereka sudah memiliki undang-undang yang khusus mengatur bidang mereka. Sedangkan di bidang kefarmasian masih belum ada dan masih tersebar di beberapa undang-undang. Di sini bisa dilihat bahwa undang-undang tertinggi atau payung hukum tertinggi ini bisa termasuk di dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Di sini di dalam undang-undang ini masih tentang kesehatan ya, bukan tentang kefarmasian. Jadi tidak hanya bidang kefarmasian yang ada di dalam undang-undang tersebut. Sini dikasih tahu bahwa hanya mengatur praktik kefarmasian pada pasal 108 ayat 1, dan hanya di situ saja untuk mengatur praktik kefarmasian. Praktik farmasian itu cukup rumit sangat rumit ya apabila hanya diatur di satu pasal, dan balik lagi ini merupakan undang-undang tentang kesehatan bukan tentang kefarmasian. Kemudian di sini juga diatur dalam PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, di sini kita tahu bahwa peraturan ini hanya tingkat PP. Mungkin nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana skema undang-undang ya, apakah mana tingkatan yang paling tinggi antara UU dan PP. Mungkin di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini bisa dilihat bahwa PP nomor 51 ini ditujukan untuk mengatur regulasi hanya terbatas dengan tenaga kefarmasian yang bekerja dan produk dari tenaga kefarmasian tersebut. Namun terkait pendidikan kefarmasian ini masih belum diatur dan tidak disebutkan sama sekali. Mungkin permasalahan-permasalahan terkait jumlah program studi S1 farmasi yang saat ini di Indonesia sudah cukup melimpah ya. Namun universitas yang membuka program studi pendidik profesi apoteker ini masih berbanding terbalik, dan seharusnya permasalahan itu bisa diatur di dalam undang-undang, seperti misalnya apabila ada universitas yang ingin membuka sarjana farmasi harus membuka juga program studi profesi apoteker, mungkin seperti itu contohnya. Kemudian nah ini kenapa sih teman-teman farmasi semua ini terus memperjuangkan undang-undang ya. Di sini bisa lihat bahwa ini ada skema di mana derajat tertingginya suatu undang-undang yang berlaku di Indonesia ya. Di sini bisa dilihat ada UUD 1945, kemudian ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah, dan di sini bisa disebutkan ada perda provinsi, perda kabupaten atau kota, dan juga peraturan desa. Nah, di sini maksudnya apa sih tingkatan-tingkatan ini? Tingkatan-tingkatan ini disebutkan bahwa aturan dari urutan tersebut nih yang ada di samping itu merupakan undang-undang yang ada di bawah, berfungsi sebagai penjelas dan penafsir dari hukum di atasnya, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya dan hukum yang sejajar. Misal apabila ini hanya contoh, apabila di undang-undang ini diatur, ini hanya per contoh saja ya, undang-undang diatur bahwa 1 ditambah 1 adalah 2. Namun di peraturan pemerintah juga diatur 1 ditambah 1 adalah 3. Nah, peraturan pemerintah itu yang 1 ditambah 1 sama dengan 3 itu akan tidak berlaku apabila yang berada di undang-undang menyebutkan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Mungkin perumpamaannya seperti itu teman-teman. Jadi diharapkannya ada undang-undang ini, undang-undang terkait kefarmasian, peraturan-peraturan yang sekiranya menyerang atau merepresikan apoteker misalnya atau bidang kefarmasian di tingkat PP itu pasti tidak ada yang berlaku, seperti saat beberapa minggu yang lalu bahwa disebutkan bahwa tenaga kefarmasian disetarakan dengan binatu. Peraturan tersebut berada di tingkat PP ya. Apabila
sudah disahkannya undang-undang terkait kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian merupakan salah satu bagian dari tenaga kesehatan yang harus dilindungi, pastinya peraturan PP yang menyatakan bahwa tenaga kefarmasian disetarakan dengan bina tutur sudah tidak berlaku, teman-teman. Pasti seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya undang-undang seperti itu memberantas peraturan-peraturan yang mendiskreditkan kehadiran apoteker, kehadiran lulusan-lulusan farmasi dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin seperti itu dari penjelasan tingkat undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oke. Selanjutnya merupakan adalah landasan RUU Kefarmasian yang dicanangkan oleh stakeholder farmasi. Ya, di sini ada beberapa landasan, yaitu teman-teman mungkin sudah memahami juga landasan filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Nah, landasan-landasan ini penting ya dalam penyusunan undang-undang yang akan diberikan kepada pemerintah nantinya. Pasti harus disusun terkait 3 landasan ini, itu filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Di sini disebutkan bahwa landasan filosofis dari RUU Kefarmasian ialah penyelenggaraan kefarmasian ini tidak terpisahkan dari sistem kesehatan nasional untuk pembangunan kesehatan dan berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman farmasi tidak perlu minder. Bidang farmasian ini adalah bidang yang khusus dan juga sangat penting untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saya bukan mendiskreditkan kedokteran juga, namun dokter itu tidak terlalu memahami atau mempelajari sedalam mungkin terkait bidang farmasian, contohnya terkait dengan obat-obat seperti interaksi obat. Mungkin dokter mempelajari juga cara kerja obat, tapi interaksi obat, bidang kefarmasian atau orang-orang farmasi lah yang lebih memahami terkait hal itu. Jadi dengan pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh orang-orang farmasi, pastinya di sini juga memberikan dalam membantu pemerintah dalam upaya membangun kesehatan dan juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Itu merupakan landasan filosofisnya. Kemudian kalau yuridis, di sini bahwa disebutkan pengaturan mengenai bidang kefarmasian itu masih diatur secara terpisah seperti tadi di PP nomor 51 tahun 2009 dan juga di Undang-Undang tentang Kesehatan juga masih terpisah ya teman-teman. Tidak diatur secara utuh di undang-undang yang berkait yang membahas tentang kefarmasian secara komprehensif dan juga belum optimal, sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur khusus bidang kefarmasian agar terdapat kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Kemudian di landasan sosiologisnya, di sini kita tahu bahwa tingginya permasalahan dalam penggunaan obat dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat yang benar merupakan masalah utama dalam dunia farmasi, sehingga tenaga kefarmasian harus mengedepankan keahliannya yaitu farmasi klinik. Dengan landasan sosiologis ini, mudah-mudahan penerapan farmasi klinis atau pelayanan kefarmasian kepada pasien lebih diterapkan, sehingga fungsi dari orang-orang farmasi itu sendiri lebih dirasakan oleh masyarakat umum ataupun pasien yang membutuhkan. Baik, kita lanjut. Di sini adalah hal penting yang akan dibahas pada sesi kali ini, yaitu perjalanan RUU Kefarmasian itu sendiri. Perjalanan RUU Kefarmasian ini sebetulnya sudah dibahas dari tahun 2015 ya. Kemudian mulai diusulkan atau sudah disusun naskah akademik dan juga draft dari RUU Kefarmasian oleh organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, organisasi profesi. Jadi pada tahun 2019 RUU Kefarmasian diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019 kepada Prolegnas 2020 dan 2000 sampai 2024. Di sini RUU Kefarmasian ini sudah masuk ke dalam Prolegnas. Prolegnas itu apa? Program legislasi nasional, di mana di setiap periode kepresidenan pasti ada disusun prolegnas untuk mengesahkan undang-undang yang diperlukan masyarakat. Jadi RUU Kefarmasian ini sebetulnya sudah masuk ke dalam prolegnas
periode 2020 sampai 2024. Kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 2020, berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19, di sini pemerintah mungkin lebih mengesampingkan atau lebih mengutamakan undang-undang yang mengatur terkait penanganan COVID-19 di masyarakat. Sehingga pada tahun 2020 RUU Kefarmasian di sini tahun 2020 RUU Kefarmasian masuk ke dalam 50 prolegnas prioritas 2020. Tapi kemudian setelah adanya pandemi itu, RUU Kefarmasian termasuk ke dalam 16 RUU yang dicabut dari prolegnas prioritas 2020. Prolegnas prioritas ini tentunya seperti undang-undang yang akan dibahas benar-benar di tahun tersebut ya. Di sini prolegnas prioritas 2020 RUU Kefarmasian harus dicabut, mungkin karena kepentingan adanya pandemi COVID-19. Tapi pada tahun 2021, pada saat ini, RUU Kefarmasian lagi-lagi tidak termasuk ke dalam prolegnas prioritas 2021. Entah mengapa apa yang terjadi dengan hubungan antara organisasi profesi dengan kepemerintahan, mungkin kenapa RUU Kefarmasian ini tidak segera dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas tahun ini mungkin, dan direncanakan akan dimasukkan pada prolegnas prioritas 2022. Tapi kenyataannya pada saat setelah RUU Kefarmasian ini tidak termasuk ke dalam prolegnas prioritas 2021, pada tahun 2021 juga muncul draft RUU Praktik Kefarmasian sebagai pengganti RUU Kefarmasian. Nah, RUU Praktik Kefarmasian ini muncul dari mana? Muncul dari organisasi yang bernama FIB. Di sini kita lanjutkan untuk perjalanannya. Nah, di sini mengenal RUU Praktik Kefarmasian. Nah, di sini RUU Praktik Kefarmasian ini direncanakan untuk mengambil alih legal drafter RUU Kefarmasian. Nah, RUU Praktik Kefarmasian ini dirilis oleh Farmasi Indonesia Bersatu, salah satu organisasi yang berhubungan dengan bidang farmasi ya. Nah, apa sih yang membedakannya dari RUU Praktik Kefarmasian dengan RUU Kefarmasian? Di sini RUU Praktik Kefarmasian lebih memuat aturan yang mempertegas cakupan pelayanan kefarmasian di masyarakat. Ternyata pelayanan kefarmasian ini di situ juga diatur bahwa pelayanan kefarmasian ini tidak hanya berhubungan dengan masyarakat juga, tapi berhubungan dengan hewan juga ya. Namanya juga dinamakan di dalam RUU tersebut bahwa ada profesi pelayanan kefarmasian veteriner yang berhubungan dengan hewan. Itu salah satu contohnya. Dengan adanya RUU ini mempertegas mana nih wilayah-wilayah cakupan orang-orang farmasi yang harusnya berada di situ. Kemudian penyusunan naskah akademik dan draft RUU Praktik Kefarmasian ini masih dalam proses dan juga tentunya harus melibatkan stakeholder bidang kefarmasian. Juga menargetkan RUU Praktik Kefarmasian itu masuk ke dalam pembahasan prolegnas prioritas tahun 2022. Jadi teman-teman, di mana polemik disahkan RUU Kefarmasian yang tidak segera masuk di prolegnas prioritas tahun 2021 ini, kemudian malah muncul adanya draft naskah akademik RUU Praktik Kefarmasian dan juga yang dikeluarkan oleh FIB ini. Saya pikir ini adalah bentuk percepatan daripada disahkannya RUU yang berhubungan tentang kefarmasian. Mudah-mudahan ini adalah langkah yang men-trigger pemerintah bahwa RUU terkait kefarmasian ini penting ya, dimana sampai dua organisasi besar, yaitu organisasi IAI dan juga organisasi FIB mencoba untuk memberikan draft kepada pemerintah, sehingga pemerintah berpikir bahwa RUU yang berhubungan tentang farmasi itu penting gitu. Mungkin bisa disikapinya seperti itu, teman-teman. Nah,
Di sini bisa dilihat bahwa hambatan-hambatan yang terjadi saat mensahkan RUU Farmasi itu bisa dilihat bahwa seakan-akan itu pemerintah itu masih belum melihat secara jelas urgensi disahkannya RUU Farmasi ini bagi masyarakat Indonesia. Mungkin perlu adanya edukasi ya terkait pentingnya RUU Farmasi juga yang harus dirasakan oleh masyarakat. Lebih diberikan bukti konkretnya kepada masyarakat yang membuat pemerintah merasa adanya urgensi terkait pentingnya RUU Farmasian ini untuk disahkan. Dan juga hambatannya disahkan RUU Farmasian yaitu adanya harmonisasi internal stakeholder bidang kefarmasian belum terlihat. Kita bisa lihat di sini ditandai dengan kemunculan 2 naskah akademik dan draft RUU tentang farmasi. Kita menyikapinya sebagai mahasiswa adalah kita harus mendukung bahwa kedua naskah ini atau kedua draft ini tentunya pasti berpihak kepada kita semua atau bidang kefarmasian, dan juga ujungnya pasti memihak kepada kepentingan masyarakat. Jadi mudah-mudahan para stakeholder di bidang kefarmasian melaksanakan harmonisasi. Sebaiknya memang harus disusun satu saja naskah akademik RUU Farmasian dan seperti apa ya, memberikan masukan-masukan terkait RUU Farmasian yang akan disahkan kepada DPR. Jadi tidak ada dua naskah yang mungkin sekiranya nanti akan membingungkan atau bertolak belakang. Bisa saja adanya aturan yang bertolak belakang antara naskah draft RUU 1 dengan draft RUU yang kedua yang dibuat oleh organisasi lainnya. Mungkin seharusnya seperti itu. Kemudian hambatannya juga munculnya pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah mengesampingkan RUU Farmasian. Pemerintah mungkin dengan adanya pandemi COVID lebih berfokus pada undang-undang yang berhubungan terkait percepatan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Kemudian dalam RUU Farmasian ini membutuhkan pembahasan yang panjang dalam menyusun naskah akademik dan draft RUU Farmasian guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu memperbaiki tatanan kesehatan masyarakat pada umumnya dan juga kehidupan berprofesi kefarmasian pada khususnya. Memang dalam penyusunan naskah akademik dan juga draft RUU tentang farmasi itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan waktu yang lama dan harus bersinergi antara setiap bidang stakeholder di bidang kefarmasian, baik itu IAI maupun FIB atau bisa dilibatkan oleh mahasiswa. Mungkin bisa seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa 6 tahun sudah penyusunan RUU terkait farmasi. RUU terkait farmasi ini sudah dicanangkan pada tahun 2015 dan saat ini sudah 2021. Sekiranya titik terang harapan akan adanya peraturan yang melindungi tenaga kefarmasian ini masih belum terlihat. Kemudian dimunculkan juga adanya 2 RUU terkait farmasi menandakan diperlukannya harmonisasi internal kefarmasian guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu memperbaiki tatanan kesehatan masyarakat pada umumnya dan kehidupan berprofesi kefarmasian pada khususnya. Baik, mungkin cukup sekian Kasrat Media kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.